pasien ditemukan adanya radang hebat dan tidak ada trauma atau luka lecet maupun goresan, dan tidak ada benjolan juga di regio costovertebralis. Kemudian tidak ada benjolan yang menandakan adanya tumor. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi pada regio tersebut dengan posisi tangan kiri sebagai bantalan dan tangan kanan memberikan ketukan. Oke. Oh, yang kiri sini. Iya kan. Kamu mau yang mana dulu? Kalau ginjal kiri. Jadi kamu kaki yang kanan, sekarang tiba-tiba mau yang kiri gimana? Kalau yang misalnya kanan sama kan posisi tangannya. Atau jadi gini. Iya. Ya. Baik Bapak, jadi nanti ketika saya melakukan ketukan, jika terasa nyeri langsung disampaikan ya Pak. Oh, ada nyeri Pak? Saya akan melakukannya pada sisi kanan maupun kiri. Berarti kalau kiri gini. Iya. Baik Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan balok semen. Jadi untuk pemeriksaan ini saya mengharuskan Bapak untuk berbaring dan juga sedikit membuka sedikit membuka pakaiannya, kemudian kakinya boleh cukup biar terasa nyaman. Saya akan melakukan pada sisi ginjal kanan. Kita sudah melakukan di regio CPH yang bagus. Kemudian saya akan melakukan tekanan untuk merasakan apakah ada pembesaran pada ginjal. Tidak ada. Saya akan melakukannya pada sisi kanan maupun sisi kiri. Udah akan habis kan? Baru teman. Ya. Auskultasi. Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi untuk menilai apakah adanya bising, suara bising atau systolic breath. Pada pasien tidak ditemukan adanya systolic breath, dan juga saya mau pada baik sisi kanan maupun sisi kiri. Selanjutnya saya akan melakukan suprasimfisis pubis. Jadi pertama saya akan melakukan infeksi terlebih dahulu. Pada pasien tidak ditemukan adanya luka maupun benjolan. Kemudian juga selanjutnya saya akan melakukan palpasi, yaitu nyeri tekan, dan untuk menemukan apakah adanya nyeri tekan maupun massa. Apakah terasa sakit Pak? Tidak. Oke. Baik. Kalau palpasi itu jangan pakai satu jari ya, paling kurang 2 jari. Kalau kamu pakai satu itu seakan-akan jadi neken. Ya, kalau gitu sebenarnya kan kalau palpasi itu ada permukaan. Ya, kalau kamu begini nih cenderung sakit pasien. Ya, ngerasa tersakiti, yang tadinya nggak sakit jadi sakit. Tapi kamu pakai raba. Ya, ini kan raba, namanya raba. Kalau bisa 3 jari. Nah, kayak gini. Jangan cuma nah, ini nih nyakitin pasien. Ya, 3 jari. Biasanya saya melakukan palpasi pada area suprasimfisis. Bapak apakah ada merasakan nyeri? Oke. Pada pasien tidak ada nyeri tekan, dan juga saya merasakan tidak adanya massa ya. Massa. Selanjutnya akan melakukan perkusi untuk memastikan. Saya akan melakukan perkusi pada area suprasimfisis. Pada pasien terdengar suara kandung keminya penuh atau kosong gitu ya. Pada pasien terdengar suara kandung keminya kosong. Nah, kalau misalnya Kalau kosong istilahnya apa? Timpani. Jadi kamu ngomong timpani atau redup kedap ya, redup. Kalau kedap tuh artinya berisi ya. sudah isi.
baik setelah dilakukan perkusi pada pasien didapatkan bunyi timpani pada alat tersebut menandakan isi kandung kebuminya kosong. Selanjutnya pemeriksaan genital eksternal atau organ reproduksi yang terlihat dari luar. Pertama, saya melakukan infeksi pada pasien tidak ditemukan massa dan juga tanda-tanda infeksi, kemudian darah dan juga butterfly signs. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pertama untuk menandakan apakah ada massa, nyeri tekan dan juga fluktuasi. Coba kamu dulu. Berarti gini. Apakah ada terasa nyeri Pak? Sama ujungnya? Tidak ada. Oke. Baik. Pada pasien tidak ditemukan adanya nyeri tekan dan juga tidak saya temukan adanya massa. Kemudian selanjutnya saya akan menggunakan tes refleks Cremaster. Saya akan memberikan juga ini ya. Yang pegang biasanya Pegang atau digesek gitu? Digesek. Yang gini dong. Digesek. Saya akan memberikan sapuan pada area paha dalam. Sapuan. Oke. Pada pasien ditemukan adanya refleks Cremaster, yaitu organ reproduksinya terlihat refleks naik ke atas, berarti normal karena ada refleksnya. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan angle sign, yaitu untuk menilai kesimetrisan dari testis pada pasien terlihat vertikal ya, vertikal normal. Terlihat testisnya vertikal. Kalau horizontal itu yang terus. Kalau torsio horizontal. Yang mana pada pasien yang mengalami torsio testis itu biasanya akan testisnya mengarah horizontal. Selanjutnya parent sign. Saya akan melakukan pemeriksaan parent sign dengan mengangkat testis ke arah atas. Pasien ini apakah ada nyeri Pak? Apakah ada terasa nyeri Pak? Misalkan ya, misalkan nggak ada. Oke, pada pasien tidak ditemukan tidak terasa nyeri ketika saya melakukan manuver, berarti pasien mengalami epididymitis. Epididymitis. Dan jika nyeri berarti pemeriksaan dan itu positif, berarti pemeriksaannya positif, dan jika pasien merasakan nyeri berarti negatif, berarti pasien mengalami torsio testis. Kemudian pemeriksaan transiluminasi. Saya untuk misalnya ini saya mengharuskan untuk mematikan cahaya ruangan atau menggunakan alat bantu kita sebagai corong. Terus mengarahkan sinar ke arah. Nah, kalau nggak ada aman. Oke, pada pasien tidak ditemukan pada pasien tampak testisnya pekat atau tidak terlihat jernih, menandakan tidak adanya penumpukan cairan pada area testis. Yang mana pada orang yang terlihat jernih berarti terjadi penumpukan cairan atau disebut hidrokel. Baik Bapak, silahkan untuk dikenakan kembali sarung celananya. Saya izin untuk mencuci tangan dan membersihkan diri. Buka sarung tangan, cuci tangan. Bapaknya duduk. Baik Bapak, alhamdulillah setelah kita melakukan rangkaian pemeriksaan fisik dan sejauh ini tidak adanya gangguan pada organ-organ yang berkaitan dengan organ genital. Berarti Bapak sehat. Sebelum saya tutup, bisa gitu dong, kan nanti pertama yang bisa langsung diagnosis sehat. Tidak berarti menandakan tidak adanya gangguan pada organ-organ genital. Nanti yang selanjutnya akan saya tuliskan di rekam medik. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Tidak ada. Oke, baik. Setelah ini Bapak boleh pulang. Saya doakan Bapak sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.